orang yang bertakwa itu, kata Allah, alladzina yunfikuna, di ayat selanjutnya Al-Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Nah, ini karakter yang lainnya orang yang bertakwa, yaitu dia rajin berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Masya Allah. Ini luar biasa orang yang bertakwa itu ya. Kalau berinfak dalam keadaan lapang, maksudnya dalam keadaan dia punya banyak harta, tentu ini kita bisa memaklumi, memahami, ya kan? Oh iya, dia punya banyak harta, tentu bisa berinfak, ya kan? Tapi orang yang bertakwa bukan seperti itu. Tidak hanya dalam keadaan lapang saja, tidak hanya dalam keadaan dia banyak harta saja, dalam keadaan dia ya kesusahan pun dia masih sempat-sempatkannya untuk berinfak, berbagi kepada orang lain. Masya Allah. Dia akan cari orang yang lebih susah hidupnya dari dia, yang bisa dia bantu, dia beri. Misalkan dia punya beras nih 10 kilo di rumah, itu padahal stok untuk dia makan, tapi dia cari lagi nih orang lain. Mana nih orang yang bisa saya beri nih? Saya susah, tapi pasti di sana masih ada orang yang lebih susah. Nah, dibagilah ya dari beras itu kepada orang yang lebih susah itu. Itu karakter orang yang bertakwa, itu luar biasa. Jadi berinfaknya, bersedekahnya, berbuat baiknya bukan hanya ketika dalam keadaan punya banyak harta saja, bukan dalam keadaan lapang saja, tapi dalam keadaan sempit, dalam keadaan pas-pasan, dia pun masih sempat-sempatnya untuk berinfak, berbagi kepada manusia lainnya. Masya Allah, ini luar biasa ya. Nah, orang yang seperti ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengabarkan ketika ada seorang sahabat, dia datang, dia berjalan kepada Nabi SAW, dia bertanya, ya Rasulullah, ayun nasi khair. Wahai Rasulullah, manusia yang seperti apa yang paling terbaik itu di sisi Allah? Kemudian kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling terbaik itu adalah dia manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk manusia lainnya. Masya Allah. Jadi dalam hidup ini, kalau kita ingin menjadi manusia yang paling berkualitas, yang paling bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk manusia lainnya. Ya, tentu sesuai dengan kemampuan dan kadar diri kita. Dan memberikan manfaat kepada orang lain, kepada manusia, itu tidak selalu harus dengan harta. Ya, bisa dengan apapun, pikiran kita, energi kita, tenaga kita. Artinya apapun yang bisa kita usahakan dan itu bermanfaat untuk orang lain, maka lakukanlah. Ya. Dan ini akan menjadikan kita manusia yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadikan kita sebagai manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang ini bertanya lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wa ayul a'mali ahabbu ilallah. Kemudian amalan seperti apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an tudkhilas surur fi qalbi mu'min, yaitu engkau memasukkan kebahagiaan kepada hati saudaramu yang beriman. Masya Allah. Jadi kita membuat bahagia orang lain, itu adalah amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi dalam hidup ini ya sudahlah. Ya, visi misi hidup kita itu bagaimana orang-orang di sekitar kita itu bahagia dengan kehadiran kita. Dengan begitu maka kita ya, menjadi hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita buat bahagia nih orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tentu terutama dimulai dari orang yang paling terdekat, ya, orang tua kita, kemudian saudara-saudara kita, kemudian tetangga kita, kemudian ya teman-teman kita, pokoknya orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau kita punya ya pekerja, karyawan, maka mereka juga bagaimana supaya bahagia. Jadi orang-orang pokoknya yang ada di sekeliling kita